Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 18 Mei 2026. Berita pertama, emosi Dedi PDIP cecar anak buah Nusron hingga singgung banjir darah. Selanjutnya, Primus PAN skakmat Gubernur Bank Indonesia imbas rupiah anjlok. Komisi 2 DPR melakukan rapat dengan eselon 1 Kementerian ATR BPN dan Badan Bank Tanah pada Senin 18 Mei 2026. Dalam rapat, anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus menyinggung berbagai masalah lahan di masyarakat, mulai dari bank tanah, perebutan lahan tambang hingga lahan untuk proyek strategis nasional atau PSN. Deddy Sitorus emosi kasus bank tanah yang tidak sesuai aturan hingga perebutan lahan tambang yang memakan banyak korban jiwa. Deddy Sitorus juga kesal ketika satu wilayah rela menurunkan harga lahan agar PSN bisa berjalan. Bapak naik pesawat di atas Kalimantan Utara itu, Pak. Anda akan lihat desa, setumpuk. Selebihnya ada HTI, PT Adindo. Ada tambang sana sini, ada kebun ini itu. Setiap hari sekarang di sana, Pak, bentrok, Pak. Ya, saya nggak tahu nunggu 4-5 tahun lagi, Pak. Mudah-mudahan nggak banjir darah, Pak. Ini terjadi di tempat lain, tapi saya ambil contoh dapil saya nih. Tapi saya lihat dari presentasi Bapak, Kalimantan Utara, sebaran objek dari non-PKH 200 hektar. Gimana kita, Pak? Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait laporan kinerja Bank Indonesia tahun 2026. Anggota Komisi 11 dari Partai Amanat Nasional Primus Justisio menyoroti terkait nilai tukar rupiah yang anjlok. Primus mengatakan Bank Indonesia sudah menghilangkan kepercayaan dari masyarakat terkait melemahnya nilai tukar rupiah. Ia meminta kepada Peri harus berani merespons, termasuk mundurnya Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita, Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.